Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Laode Ikhwanul Uzlah, yang mana setelah sekian lama saya tidak mengupload video lagi di YouTube saya, dan barulah sekarang ini saya kembali mengupload video lagi. Nah, adapun video yang saya upload ini adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah struktur data. Baik, saya Laode Ikhwanul Uzlah dengan NIM S1S1 22017 akan mempresentasikan atau akan memaparkan dengan insya Allah sesederhana mungkin agar dapat mudah dipahami dengan baik mengenai Introduction to Python Programming atau pengenalan pemrograman Python pada struktur data dan algoritma. Oke. Adapun topik yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini yakni ada dua, Revisiting Basics atau meninjau ulang dasar-dasar dan Advanced atau lanjutan. Nah, pada dasar-dasar ini kita akan membahas yang pertama Python Objects Identifiers atau objek Python yakni pengenal. Nah, yang dimana pengenal atau identifiers itu merupakan sebuah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel, fungsi, kelas, modul, ataupun objek lainnya dalam kode Python. Kemudian yang kedua adalah sequence types yang terdiri dari list, tuple, set, string. Nah, yang dimana merupakan sebuah jenis urutan, yakni list adalah koleksi terurut yang bisa diubah, tuple adalah koleksi terurut yang tidak bisa diubah, sets adalah koleksi tidak terurut tanpa duplikat, dan strings adalah urutan karakter yang tidak bisa diubah. Selanjutnya ada dictionary class atau kelas dictionary atau kelas kamus, yakni adalah koleksi pasangan, kunci, dan nilai yang biasa kita kenal dengan key and value. Selanjutnya ada operators for sequence and dictionaries, yang nantinya kita akan membahas berbagai operator untuk bekerja dengan list, tuple, set yang termasuk di sequence type, dan dictionary. Kemudian ada polymorphic function, yang dimana sebagai fungsi yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data. Dan terakhir yakni file read and write, atau membaca dan menulis file, yang akan kita bahas bagaimana cara membaca dan menulis ke file di dalam sebuah pemrograman Python. Nah, itu mengenai Revisiting Basics atau peninjauan atau meninjau ulang dasar-dasar. Nah, untuk tingkat advance-nya atau lanjutannya, yakni yang pertama ada exception handling atau penanganan eksepsi, yang maksudnya adalah bagaimana kita akan mengelola kesalahan dan situasi yang tidak terduga dalam program. Kemudian ada iterators and generator. Nah, yang akan menjadi pembahasan kita yakni bagaimana cara efisien untuk mengelola dan menghasilkan urutan data ya pada iterator dan generator ini. Kemudian ada Python Convenience atau kemudahan Python. Nah, yang akan kita bahas yakni bagaimana sebuah fitur yang dibuat menggunakan Python itu mudah digunakan dan dipelajari. Dan yang terakhir ada Scopes and Namespace atau cakupan dan namespace, yakni bagaimana sebuah variabel dan fungsi itu dikelola dalam berbagai bagian program. Oke, itu yang akan menjadi topik pembahasan kita pada video ini. Nah, kita masuk ke bagian introduction. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, terlebih dahulu kita akan masuk ke bagian pendahuluan atau introduction. Nah, yang pertama, what is Python? Atau apa itu Python? Nah, jadi Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang diinterpretasikan, yakni tidak perlu dikompilasi, ya. Kemudian dirancang untuk keterbacaan tinggi dan prototipe yang lebih cepat, sehingga mengarah pada pengembangan perangkat lunak yang siap diproduksi. Nah, why Python atau mengapa Python? Nah, terdiri dari 4 ini.
Alasannya, yang pertama adalah works on multiple platforms, yakni platformnya independen. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Python ini berjalan di banyak platform. Contohnya seperti Windows, Linux, Mac, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, simple syntax similar to English language, yakni sintaksnya itu adalah sintaks yang sederhana, yang mana mirip dengan bahasa Inggris yang dapat memudahkan penulisan dan pembacaan kode. Yang ketiga, write programs with fewer lines. Nah, yang mana efisiensi penulisan kodenya itu kita dapat menulis program dengan lebih sedikit baris ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian selanjutnya atau yang menjadi alasan keempat yakni runs on interpreter, yakni terinterpretasi. Jadi maksudnya adalah sebuah kode dalam pemrograman Python itu dapat dieksekusi segera setelah ditulis tanpa perlu lagi dikompilasi terlebih dahulu. Nah, baik, kita lanjut ke introduction-nya yakni good to know atau hal yang perlu diketahui. Nah, yang pertama, most recent version is Python 3. Nah, jadi pada versi Python ini merupakan sebuah versi yang paling terbaru yakni Python 3 atau Python 3. Nah, yang mana membawa pembaruan besar dari Python 2. Kemudian ada IDE atau Integrated Development Environments seperti PyCharm, Eclipse, Jupyter, dan sebagainya yang mana dapat digunakan untuk menulis dan menjalankan kode Python. Nah, kemudian bagaimana sih dan di mana kita akan menulis program Python itu? Nah, seperti yang telah saya paparkan tadi, ada namanya IDE atau Integrated Development Environments. Nah, pada bagian itulah kita akan menulis program. Nah, yang dimana IDE itu terbagi banyak, ya. Ada Jupyter, ada Visual Studio Code, ada Google Colab, dan sebagainya. Ada PyCharm, ya, dan lain-lain. Nah, pada slide ini, di sini dicontohkan dengan menggunakan Google Colab. Jadi, bagi teman-teman yang menonton video ini, bisa juga menggunakan Google Colab, bisa juga menggunakan Visual Studio Code, bisa juga menggunakan PyCharm, bisa juga menggunakan Jupyter Notebook, yang mana itu semua bisa untuk kita menuliskan kode program Python kita dan menjalankannya. Nah, untuk pada pemaparan saya kali ini, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita lanjut. Nah, Python Introduction atau pengenalan Python. Nah, di sini terdiri dari beberapa bagian, yakni yang pertama, an interpreted programming language. Jadi, bahasa pemrogramannya itu sudah yang terinterpretasi, yakni maksudnya adalah kode pada pemrograman Python itu dieksekusi secara baris demi baris. Nah, selanjutnya, tanda ini, tanda pagar ya, is used for inserting comments. Nah, jadi dengan menggunakan tanda pagar pada pemrograman Python ya, di kode pemrograman Python itu, nah maksudnya adalah kita memberikan sebuah komentar. Nah, mungkin bisa kita langsung coba. Ya, kita buka Visual Studio Code kita. Nah, misal kita berikan tanda pagar ya. Ini komentar ya. Jikalau kita jalankan, nah, maka tidak akan terdapat apa-apa ya. Walaupun kita sudah menuliskan kode di sini, namun kita berikan dengan tanda pagar ini, maka akan didefinisikan sebagai komentar yang tidak akan ditampilkan pada saat program itu dijalankan. Oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan tanda petik 2 sebanyak 3 kali, atau bisa juga
tanda petik 1 sebanyak 3 kali. Ya, yang ini can be used multi-line comment. Jadi maksudnya dengan menggunakan tanda petik 2 ataupun tanda petik 1 ini sebanyak 3 kali di awal dan di akhir. Nah, itu maksudnya akan kita memberikan sebuah komen dengan lebih dari satu baris, ya, atau multi-line comment. Nah, jadi misal seperti ini. Nah, ini komentar 1, ya, kita copy lagi. Nah, ini komentar 2, ini komentar 3. Nah, untuk memberikan komentar, ya, dengan cara ini menggunakan multi-line comment, maka kita awali di bagian awalnya itu menggunakan tanda petik, baik itu tanda petik 1 ataupun tanda petik 2 sebanyak 3 kali, ya, dan kemudian diakhirinya juga dengan tanda yang sama sebanyak 3 kali. Oke, ini yang dinamakan multi-line comment. Dan jikalau kita jalankan, nah, tetap tidak akan tampil apa-apa karena masih didefinisikan sebagai sebuah komentar. Oke, selanjutnya. Penggunaan ini, backslash, can be used for continuing comment on multiple lines. Ya, jadi penggunaan backslash ini juga bisa digunakan sebagai pelanjutan komen. Nah, misal seperti ini. Misal ini, print. Nah, laode ikhwanul uzlah, ya. Nah, dan kita masih ingin melanjutkan sebuah string lagi, tapi dengan nama yang berbeda. Nah, namun kita tidak perlu lagi menuliskan print keduanya, maksudnya yang seperti ini lagi. Nah, caranya itu adalah dengan kita menggunakan backslash. Ya, backslash seperti ini. Kemudian kita tentukan apakah kita masih mau lanjut memprint sesuatu di bawahnya. Nah, misal kita berikan dengan n. Ya, n ini maksudnya new line. Jadi setelah laode ikhwanul uzlah ini, nanti dibuat baris baru atau new line, kemudian kita lanjutkan lagi dengan apa yang akan di-print selanjutnya, misalnya ikhwanul. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan jikalau kita jalankan, nah, bisa kita lihat hasilnya akan seperti ini, ya. Laode ikhwanul uzlah, kemudian kita buka dengan backslash dan n ini artinya new line. Jadi kita arahkan si Python ini untuk membuat baris baru dan memprint lagi ini ikhwanul, ya, memprint di sini. Oh ya, di sini supaya tidak kelihatan terhambur dan rapi tanpa ada ini direktori-direktorinya. Nah, kita pakaikan import OS. Sini di paling awal. Import OS, ya. Kemudian OS titik system dan CLS. Oke, jikalau kita jalankan, maka akan menjadi rapi seperti ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah a code block is type indent, ya. Jadi maksudnya di sini adalah dalam pemrograman Python itu menggunakan indentasi, ya, untuk mendefinisikan sebuah blok kode dalam struktur kontrol. Contohnya seperti perulangan dan fungsi. Nah, misal saya berikan contoh pada fungsi. Misal seperti ini. If 1 lebih besar daripada 0, ya. Nah, sini maksudnya indentasi. Kita berikan print. Print angka 1 lebih besar. Jadi maksudnya begini. Pada struktur kontrol seperti perulangan atau pencabangan contohnya seperti ini, if. Nah, ketika kita sudah memberikan struktur kontrolnya dan juga kondisinya, nah, itu nantinya akan dijalankan statementnya. Nah, statementnya itu akan bisa dijalankan pada saat dia terindentasi, ya. Coba kita tes. Nah, ya, jalan. Karena statementnya ini kita gunakan indentasi.
kita tidak berikan sejajar dengan si if-nya. Bagaimana kalau sejajar seperti ini? Nah, maka akan terjadi error. Ya. Jadi kita harus ingat, pada saat kita menggunakan struktur kontrol seperti perulangan ataupun pencabangan, maka untuk statementnya setelah kondisi kita berikan indentasi. Oke, agar supaya blok kodenya dapat dijalankan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, dan yang terakhir, an object-oriented language. Jadi, pemrograman Python ini merupakan pemrograman yang berorientasi objek, ya, yang mana kita dapat membentuk kelas dasar untuk semua tipe data. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami pendahuluan dari pemrograman Python itu sendiri tadi, nah sekarang barulah kita memasuki topik pembahasan yang pertama, yakni identifiers atau pengenal. Ya. Nah, identifiers are variable names, case sensitive combination of letters, numbers, and underscore. Jadi, pada Python, identifiers atau sebuah pengenal itu merupakan nama yang digunakan untuk mendefinisikan variabel, fungsi, kelas, modul, ataupun objek lainnya, dan sensitif terhadap huruf besar atau kecil, dan bisa dikombinasikan dengan menggunakan angka ataupun underscore. Ya, itu identifier. Kemudian, Python identifier is most similar to a reference variable in Java or a pointer variable in C++. Jadi, pada Python itu juga, identifier atau pengenalnya itu mirip dengan variabel referensi yang ada di Java ataupun variabel pointer yang ada di C++. Kemudian, each identifier is implicitly associated with the memory address. Jadi, untuk alamat memori, setiap identifier atau pengenalnya pada Python itu terkait dengan alamat memori objek yang dirujuknya. Dan Python is dynamically typed language. Jadi, tipe pada identifier di Python itu merupakan tipe yang dinamis, yakni yang dimana maksudnya adalah tidak ada deklarasi sebelumnya yang mengaitkan identifier atau pengenal dengan tipe data tertentu. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada reserved words. Ya, reserved words. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya ini adalah merupakan sebuah kumpulan atau daftar kata-kata khusus yang telah ada di Python yang tidak dapat lagi kita gunakan sebagai identifier atau nama pengenal. Ya, mungkin saya bisa berikan di sini. Saya sudah punya catatannya mengenai alur kerja dari Python itu sendiri dan juga pada variabel. Nah, nih untuk bagian variabel. Ya, untuk pada variabel ini misal kita memiliki 3 variabel. Yang pertama, variabel A dengan nilainya 29, variabel B dengan nilainya 4, dan variabel C dengan nilainya adalah 2004. Nah, bisa kita lihat, ini kita tutup dulu ya. Nah, ini. A, B, dan C merupakan variabel ya. Nah, variabel itu bisa sembarang nama. Seperti yang telah kita jelaskan tadi di sini. Ya, kombinasinya. Kemudian, 29, 4, dan 2004 itu merupakan value atau nilai dari variabel A, B, dan C. Nah, dan ini. Untuk variabel memiliki ketentuan penulisan yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama, nama variabel tidak boleh dispasi. Ya, jadi apabila kita menggunakan spasi seperti ini, nah, maka tidak akan diidentifikasi sebagai identifier atau variabel yang ada nantinya akan terjadi error. Nah, bagaimana jikalau dalam hal ini kita ingin membuat spasi antar kata, ya, antar kata ini. Jadi caranya adalah kita cukup mengganti si spasi tersebut yang ini tadi dengan tanda underscore seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua,
nama variabel itu tidak boleh didahului dengan angka. Nah, misal kita dahulukan dengan angka seperti ini, ya, itu tidak akan diidentifikasi sebagai identifier atau si pengenal. Yang ada nantinya akan menjadi error. Nah, untuk itu, apabila kita ingin menggabungkan kombinasi angka dan juga string pada nama identifier atau variabel kita, maka untuk angkanya itu sendiri kita harus tuliskan atau kita akhiri di belakang si nama identifiernya. Ya, contohnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai identifier atau variabel. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana sih caranya creating and using objects atau membuat dan menggunakan objek? Nah, yang pertama, create a new instance of a class atau instantiation. Atau maksudnya adalah kita harus membuat sebuah instance baru dari kelas. Nah, yang dimana Python literals for designating new instance. Atau maksudnya kita merujuk pada instance baru. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya tutup dulu ya. Nah, di sini. Misal, ini identifier kita beri nama A. Atau biar lebih mudahnya, kita pakai saja variabel ya. Jadi, variabel kita A. Ya, kemudian dengan nilai 99. Nah, jadi si A ini selain variabel juga merupakan objek, ya, objek yang memiliki nilai. Ya, jadi objeknya A, kemudian nilainya 99. Nah, selanjutnya kita gunakan alias. Alias assigning a second identifier, yang maksudnya adalah kita tetapkan pengenal atau variabel kedua untuk objek yang telah ada. Nah, jadi misal seperti ini. Kita punya objek kedua itu dengan nama B, ya. Nah, untuk B itu nilainya kita berikan si ini, si objek A, ya. Jadi di sini B sama dengan A. Nah, apabila kita jalankan, kita print B, ya, print B seperti ini. Nah, akan tampil 99. Mengapa? Karena kita sudah definisikan di sini. B itu sama dengan A. Nah, yang dimana B ini bertindak sebagai alias, atau alias di sini maksudnya tadi seperti yang saya jelaskan adalah kita tetapkan pengenal atau variabel kedua untuk objek yang telah ada. Nah, objek yang telah adanya itu apa? Yakni ini, si A, si variabel A dengan nilai 99. Sehingga pada saat kita print B, maka akan tampil hasilnya adalah 99. Oke. Nah, selanjutnya, Python supports various ways of calling methods. Ya, jadi, Python itu sendiri juga mensupport atau mendukung pemanggilan sebuah metode. Contohnya seperti ini, ya. Sort, kemudian data, yang dimana menjadi standard call to method atau function. Nah, nanti ini kita akan pelajari, kita akan bahas sebentar, ya, dan ini juga merupakan sebuah metode. Nah, untuk keduanya ini akan kita bahas dalam beberapa waktu ke depan pada topik pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya types of method, ya. Nah, untuk lebih memudahkan, di sini saya sudah menerjemahkan dokumen ini ke dalam bahasa Indonesia agar supaya kita lebih mudah untuk memahaminya, ya. Kita lihat sini pada halaman 8 tadi. Oke, jadi types of method atau jenis dari metode. Nah, yang pertama ada ini aksesor. Jadi aksesor itu mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda, tetapi tidak mengubah keadaannya, ya. Contohnya seperti ini. Yang dimana pada ini bagian template-nya atau constructor init-nya
sudah diatur seperti ini. Nah, kita pakaikan aksesor untuk memperoleh atribut-atribut yang telah ada pada konstruktor init ini. Ya. Nah, kemudian jenis metode yang kedua adalah mutator atau metode pembaruan yang dimana akan mengubah keadaan objek. Ya, contohnya seperti ini. Kita sudah mengget atau mendapatkan atribut-atribut dari konstruktor init ini. Nah, kita setlah atribut tersebut dengan sesuai keinginan kita. Contohnya seperti ini, ya. Oke, kemudian bagian yang ketiga, sebuah kelas itu tidak dapat diubah jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap. Ya, memiliki nilai tetap pada saat instantiasi dan selanjutnya tidak dapat diubah. Contohnya itu seperti float, integer, bool, dan string atau str. Nah, mungkin bisa kita langsung coba juga apakah benar seperti ini, ya. Nah, di sini kita buat sebuah kelas, ya. Kelas, misal nama kelasnya adalah mahasiswa, ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buka titik 2 dan indentasi. Nah, kita pertama-tama itu buat dulu fungsi sebagai template atau constructor yang mana dikenal dengan init. Nah, kita buat ini. Def underscore sebanyak 2 kali, kemudian init. Oke, kemudian kita tutup lagi dengan underscore sebanyak 2 kali. Oke. Setelah itu parameternya adalah self, ya. Self ini nantinya yang akan menggantikan objek-objek yang akan kita buat nantinya, ya. Self, kemudian parameter selanjutnya misal nama, ya. Kemudian selanjutnya name. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita berikan self.nama sama dengan nama, ya. Kemudian kita copy saja, ini tinggal kita ganti menjadi name. Self.name sama dengan name. Nah, selanjutnya kita buat ini get attribute atau aksesornya, ya. Kita buat aksesornya untuk mengakses atribut yang telah kita tetapkan pada template ini atau konstruktor init ini, ya. Jadi di sini def get attribute, ya, atribut. Nah, di sini parameternya adalah self, ya, self. Nah, di sini kita buat identifiernya atau variabelnya, yakni atribut itu sama dengan, nah, kita masukkan ke dalam list. Nah, seperti ini. Ada self.nama, kemudian ada self.name. Kemudian setelah itu kita kembalikan nilainya, yakni return atribut. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buatlah fungsi untuk ini mutatornya atau mengubah keadaan objeknya. Jadi di sini def set atribut dengan parameternya itu adalah ini. Kita masukkan si self-nya sama seperti ini, ya. Self-nya, kemudian namanya, kemudian name-nya. Nah, lalu kita tinggal copy saja yang telah ada di template atau konstruktor initnya ini dan kita masukkan ke sini. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita uji coba. Misal, kita buat objek, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, objek ini yang akan kita buat itu setara dengan self atau bahasa lainnya self ini yang menggantikan peran si objek pada saat setiap kali kita buat objek baru. Ya, misal mahasiswa 1. Nah, sama dengan kita panggil kelas mahasiswanya, ya. Kemudian, nah, kita berikanlah parameternya, yakni namanya siapa dan NIM-nya berapa. Nah, misal namanya adalah saya sendiri, yakni Uzlah. Kemudian NIM saya 22017. Oke, seperti ini, ya. Nah, dan jikalau kita jalankan, ya, kita print. Nah, kita print itu apa? Kita printkan yang bagian ini, get attribute self, supaya kita peroleh atribut yang telah kita atur pada si kelas mahasiswa ini. Jadi print get attribute, ya, get attribute. Nah, dan jangan lupa
sebelum get atribut ini, kita awali dengan apa yang akan kita tampilkan. Nah, yang akan kita tampilkan adalah si mahasiswa 1, si objeknya. Jadi di sini kita berikanlah nama objeknya, yakni mahasiswa 1. Kemudian titik, ya, seperti ini. Oke, kita tes jalankan. Nah, didapat hasilnya adalah seperti ini, bahwa si objek mahasiswa 1 itu namanya adalah Uzla dan NIM-nya 22017. Nah, ini untuk get atribut, ya. Nah, misal bagaimana kalau kita ingin merubah si Uzla ini menjadi nama lengkap saya? Ya. Jadi kita gunakan nanti atribut ini, set atribut, atau pada penjelasan ini kita pakai mutator atau untuk metode pembaruannya, yang mana akan mengubah keadaan objeknya yang telah ada. Oke, jadi di sini kita panggil nama objeknya mahasiswa 1, ya. Kemudian di sini kita set atribut. Kita set atributnya sama dengan ini. Namanya adalah Laode Ikhwanul Uzlah dan NIM-nya masih tetap. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita jalankan kembali si ini, print mahasiswa 1 get atributnya, kita lihat ya. Kita jalankan. Nah, dan hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Yang mana pada bagian pertama kita peroleh atribut yang masih awal kita aturnya, yakni seperti ini, mahasiswa 1 Uzla 22017, dan ketika kita menggunakan metode yang kedua, yakni mutator, ya, kita mengubah keadaan objeknya yang telah ada pada si aksesornya. Jadi namanya berubah menjadi Laode Ikhwanul Uzlah dan NIM-nya masih tetap. Sehingga ketika kita sudah menetapkan set atribut atau mutatornya seperti ini, dan kita definisikan aksesornya, atau maksudnya kita peroleh atribut yang sudah ada pada template-nya ini sebelumnya, maka dia otomatis berubah juga. Jadi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah ini. Sequence type class, ya, atau kelas tipe urutan. Nah, yang menjadi pembahasan kita kali ini, yakni kita akan membahas kelas list, kemudian kelas tuple, kelas str atau string, dan kelas set atau frozen set. Oke, kita masuk pada kelas yang pertama, yakni list, ya, atau daftar. Nah, yang pertama adalah a list instance stores a sequence of objects, yang mana list itu menyimpan urutan objek. Contohnya seperti ini. Bisa kita lihat ada angka ini ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya yang merupakan bilangan prima. Nah, apabila kita masukkan ke dalam definisi list yang dimana menyimpan urutan objek, maka akan menjadi struktur yang referensial. Karena ini secara teknis, si list itu menyimpan rangkaian referensi ke elemen-elemennya. Nah, yang dimana elemen-elemennya itu merupakan urutan berbasis array dan bersifat indeks, ya, yang mana indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi, daftar atau list dengan panjang seperti ini memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga ini. Akhirnya menjadi ini, n kurang 1. Jadi misal seperti ini, 2, 3, 5, dan sekian ini disimpan di dalam list, itu akan menjadi indeks, ya, menjadi indeks. Nah, ini menjadi indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2, dan kita hitung ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dan di sini bisa kita lihat rumusnya adalah n kurang 1. Nah, n itu jumlah dari urutan elemen-elemennya, ya. Di sini ada 11. Jadi, pada saat diindeks, si 11 itu dikurangi dengan 1, sehingga menjadi 10. Oleh karenanya, disimpan di dalam listnya
diindeks dengan urutan berbasis array-nya menjadi 0 sampai ke 10. Oke, selanjutnya Python menggunakan karakter ini, yakni tanda kurung siku, sebagai pembatas untuk literal list. Ya, apabila kita menggunakan literal list-nya hanya tanda kurung siku saja, maka itu merupakan sebuah list kosong. Nah, ada juga cara lainnya. Cara lainnya dengan tidak menggunakan karakter tanda kurung siku, tapi dengan menggunakan sebuah konstruktor. Nah, yang dimana konstruktornya itu dengan menggunakan seperti ini, yakni list, kemudian buka kurung, tutup kurung. Yang akan menghasilkan apabila kita gunakan seperti ini, tidak ada parameter yang kita setkan di dalamnya atau objek yang kita aturkan dalamnya, maka akan menghasilkan daftar kosong atau list kosong secara defaultnya. Ya. Nah, dan namun ini, sebuah konstruktor listnya ini akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. Nah, dan untuk list itu sendiri adalah sebuah urutan yang bisa diubah. Jadi elemennya itu dapat ditambahkan ataupun dihapus dari urutan si list itu sendiri. Oke, kita akan coba yang ini ya. Ini merupakan penjelasannya. Kita akan mencoba praktiknya yang bagian ini. Nah, yang pertama, menggunakan karakter tanda kurung siku. Ya, oke, kita tes. Nah, di sini kita hapus saja dulu ini. Nah, misal saya pengen membuat list tentang nama laptop, ya. Jadi kita berikan identifier atau variabelnya adalah laptop. Kemudian, nah, di sini kita berikan tanda kurung siku. Ya, kemudian kita berikanlah parameter apa yang akan kita atur di dalamnya. Misalnya ada laptop Asus, kemudian ada laptop Acer. Nah, dan jikalau kita print si laptopnya ini, maka kita jalankan. Nah, ini akan tampil seperti ini, yang mana ini didefinisikan sebagai list, ya. Nah, yang kedua tadi, yang menjadi bagian pertama ini maksudnya. Apabila kosong seperti ini, dan kita print laptop, ya, print laptopnya, maka akan tetap jalan, namun didefinisikan sebagai list kosong. Nah, kemudian selanjutnya, yang ketiga, ya, yang ketiganya tadi, yang bagian ini. Menggunakan konstruktor list. Ya, jadi misal kalau kita tidak menggunakan kurung siku seperti ini, maka kita menggunakan konstruktor list untuk membuat list, ya. Jadi list seperti ini, dan Acer ini kita masukkan ke dalam sini. Misal saya gunakan saja yang Asus ini. Nah, apabila kita jalankan, nah, akan menjadi seperti ini, ya. Nah, Asusnya ini disimpan ke dalam beberapa elemen-elemen yang diidentifikasi sebagai indeks, ya. Jadi ada indeks ke-0 yakni A, indeks ke-1 S, indeks ke-2 U, dan indeks ke-3 S. Nah, selanjutnya list itu juga merupakan urutan yang bisa diubah. Contohnya seperti ini ya. Kita ikuti contohnya. Oke, misal di sini kita gunakan saja menggunakan kurung siku ya. Kemudian ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 5. Ya, di sini. Yang pertama itu kita tes menambahkan elemen. Nah, yang dimana elemennya nanti akan tertambah di bagian akhir. Nah, maka di sini kita definisikan kembali si variabelnya. Ini laptop. Ya, kemudian kita gunakan metode append. Nah, kemudian kita berikanlah apa yang akan kita tambahkan pada list ini. Nah, misal angka 6. Dan ketika kita print laptop dan jalankan, nah, maka akan menjadi seperti ini. Ya, si angka 6 ini sudah tertambah masuk ke dalam list laptop ini, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya, menghapus atau remove. Ya. Nah, misal kita pengen remove angka 3 ini. Nah, maka kita definisikan lagi nama variabelnya, kemudian kita gunakan metode remove, ya. Remove. Nah, apa yang akan di-remove? Yakni si angka 3. Nah, dan bila kita tes print lagi laptopnya di sini atau nama variabelnya dan kita jalankan,
Nah, maka angka 3 dalam list ini sudah dihapus, sehingga tersisa seperti ini. 2, 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya, misal kita pengen memasukkan angka, ya, atau memasukkan list tertentu, atau memasukkan sebuah elemen tertentu ke dalam list. Contohnya seperti ini. Ya, jadi kita gunakan pengindeksan, kemudian kita tentukan apa yang akan kita masukkan ke dalam list tersebut. Nah, caranya adalah sama, kita definisikan dulu nama variabelnya, kemudian kita gunakan metode insert. Ya, insert. Nah, di sini menerima dua parameter. Nah, parameter yang pertama kita setkan di indeks keberapa kita akan tambahkan nilai tersebut. Nah, namun apabila kita sudah menentukan indeksnya itu, maka otomatis nilai yang sudah ada pada list sebelumnya akan diganti dengan nilai yang kita masukkan di sini. Misal, kita ingin mengganti si 3 ini, ya. Si 3. Berarti indeksnya ada di indeks ke-1. Nah, kemudian parameter keduanya kita tentukanlah nilai apa yang akan kita masukkan di posisi indeks 1 tersebut. Misal 10, ya. Dan jikalau kita print kembali laptopnya dan kita coba jalankan, ya, nama variabelnya ini. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Si angka 3 yang sudah ada sebelumnya di list laptop ini diganti menjadi 10. Karena kita insertkan pada indeks yang pertama, yakni angka 10. Dan 10 ini menggantikan si angka 3 yang sudah ada sebelumnya pada list ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kelas yang kedua, yakni tuple. Nah, untuk kelas tuple ini, versi urutannya yang tidak dapat diubah, ya, tidak bisa diubah. Jadi, elemennya itu tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Ya. Kemudian yang kedua, tanda kurung biasa ini yang digunakan sebagai literal dari kelas tuple yang membatasi sebuah tuple. Nah, apabila dengan menggunakan tanda kurung kosong seperti ini akan menjadi tuple kosong. Nah, kemudian untuk menyatakan tuple dengan panjang 1 sebagai literal, ya, koma harus ditempatkan setelah elemen, tetapi di dalam tanda kurung. Misalnya 17, kemudian koma seperti ini adalah tuple 1 elemen. Kita akan coba satu persatu, contoh kita ikuti saja contohnya seperti ini, ya. Jadi ini kita hapus. Nah, misal di sini tuple. Tuplenya itu, ya, misal nama laptop ada Asus, kemudian ada Acer, ya, seperti ini. Apabila kita print si laptopnya, ya, kita jalankan. Nah, ini Asus dan Acer. Apabila kita ingin mengecek tipenya, apakah betul tipenya berubah menjadi tuple, di sini kita tambahkan lagi tanda kurung dan kita jalankan. Nah, betul ya, kelasnya sudah menjadi tuple. Oke, selanjutnya kita tuplenya itu kosong, ya, seperti ini. Apabila kita print tipe dari variabelnya ini, maka akan tetap didefinisikan sebagai tuple, ya, tetap tuple, namun tuplenya itu adalah tuple kosong, ya. Nah, kemudian kita coba terapkan yang ini, yang tidak dapat diubah, ya. Nah, misal kita akan coba tes tambahkan laptop HP setelah si Acer ini. Jadi kita panggil atau kita definisikan nama variabelnya, kemudian dengan menggunakan metode append. Ya, kemudian kita append-kan itu yakni apa tadi? HP. Nah, dan ketika kita jalankan, ya, di sini kita hapus dulu. Nah, ketika kita jalankan, ya, tidak bisa ya. Tuple object has no attribute append. Jadi, pada tuple tidak memiliki atribut append. Jadi, atribut apapun, ya, baik itu append atau yang sejenisnya, kita tidak bisa merubah atau menambahkan elemen yang sudah terdapat pada tuple tersebut.
Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kelas str atau string, yang dimana mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contoh, halo, ini halo, jangan khawatir, ya. Kita tes. Sini kita hapus. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita print. Nah, ini merupakan tipe string, ya. Kita tes, lihat tipenya. Kita jalankan. Nah, didefinisikan sebagai kelasnya adalah string. Oke. Oke, selanjutnya karakter Unicode juga dapat disertakan, misalnya seperti ini, untuk menghasilkan string yang seperti ini. Oke, kita tes, kita copy, ya. Kita copy dan kita pastikan di sini. Kita jalankan. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian, tanda petik 1 sebanyak 3 kali dan tanda petik 2 sebanyak 3 kali untuk komentar multibaris. Oh ya, ini seperti penjelasan saya di awal-awal tadi. Kemudian, karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator tanda kurung siku. Oh ya, jadi misal seperti ini. Saya ingin mengambil angka nolnya saja, ya. Saya ingin mengakses angka nolnya saja, maka kita gunakan operatornya tanda kurung siku dan kita tentukan pada indeks keberapa. Nah, berhubung saya akan mengambil angka 0, maka indeksnya berarti 0, 1. Nah, indeks ke 1. Jadi ketika kita jalankan, nah hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke kelas set, atau maksudnya adalah himpunan. Nah, yang dimana himpunan itu mewakili pengertian matematika tentang suatu himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Nah, keuntungannya menggunakan set dibandingkan dengan list, yakni set itu mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam sebuah set, ya, yang didasarkan pada struktur data yang disebut dengan tabel hash. Kemudian pada set ini memiliki dua batasan, yakni yang pertama tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu, dan yang kedua hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan atau set Python. Contohnya seperti integer, float, string, tuple, dan frozen set. Kemudian yang kedua, kelas frozen set adalah bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah, yang mana himpunannya itu menggunakan kurung kurawal, ya, sebagai pembatas suatu himpunan. Contohnya seperti ini. Oke, mungkin bisa kita langsung coba. Misal kita buat set, ya, setnya itu adalah laptop. Nah, dengan kurung kurawal kosong seperti ini, dan ketika kita jalankan, maka akan tetap tampil seperti ini, dan ini masih tetap terdefinisi sebagai set kosong, ya. Kemudian yang kedua, kita masukkan elemen ke dalamnya. Misal ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ketika kita jalankan, nah akan menjadi seperti ini, ya, disimpan ke dalam set si elemen-elemen 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian selanjutnya lagi, mana nih? Ini. Misal kita menggunakan konstruktor set, ya, jadi ini. Seperti ini, kemudian ini set, kemudian kita tes jalankan. Nah, menjadi seperti ini, ya. Oke, sip, kurang lebih seperti itu mengenai set dan juga frozen set. Kita lanjut di kelas dictionary, ya, yang dimana mewakili sebuah dictionary atau kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda hingga terkait dengan nilai-nilai, yang dimana literalnya juga menggunakan kurung kurawal. Oke, kita coba ya. Jadi di sini kita hapus.
Nah, kurung kurawal, namun yang membedakan dengan set adalah pada dictionary mengaksesnya itu dengan menggunakan key. Key dan juga ada value-nya, ya. Misal, key yang pertama, nama. Value-nya adalah ASUS. Oke, kurang lebih seperti itu. Ketika kita jalankan, ya, maka akan didefinisikan sebagai dictionary yang memiliki key and value. Kemudian, bentuk literal apabila tidak kita isikan dengan parameter akan menghasilkan dictionary kosong. Kita coba, ya. Nah, ketika kita jalankan, ya, tetap tampil dan masih terdefinisi sebagai sebuah dictionary kosong. Oke. Jadi, alternatifnya konstruktor itu menerima rangkaian pasangan nilai dan kunci sebagai parameternya. Sebagai dalam dictionary yang berpasangan. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ekspresi, operator, dan prioritas. Nah, di sini terdiri dari beberapa operator, ya. Yang pertama, operator logika, yakni kita ganti dulu di sini 16 ya. Nah, ini ada not, and, or. Oke, untuk ini saya sudah mempunyai catatan tersendiri, ya. Ini operasi logika. Nah, ini. Mengenai operasi logika atau biasa kita kenal dengan boolean atau tabel kebenaran, ya. Nih, untuk operatornya cocok ya, terdiri dari not, or, and, dan juga XOR. Nah, kita coba langsung jalankan saja ya, supaya saya langsung jelaskan. Nah, kita lihat. Not. Kita mempunyai variabel A dengan nilai false, kemudian variabel B dengan nilai true. Nah, variabel ketiga itu kita notkan si A-nya. Maka, ketika dijalankan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nilai dari variabel A yang sebelumnya false, ketika kita notkan, akan menjadi true. Nah, maknanya apa? Jadi, maknanya adalah ketika nilai boolean yang telah kita tetapkan pada sebuah variabel, apabila dinotkan, itu akan berubah, ya, berkebalikan. Jadi, contohnya seperti ini. Yang sebelumnya false, ketika dinotkan, akan berbalik, ya, dirubah menjadi true. Begitu pula sebaliknya. Misal nanti di sini true, apabila dinotkan akan menjadi false. Oke. Nah, yang selanjutnya menggunakan or. Nah, or ini ada dua persyaratan, yakni yang pertama, jika salah satunya true, maka hasilnya adalah true. Ya, bisa kita lihat di sini. Nih, false or true. Jika salah satu true, maka hasilnya adalah true. Kemudian yang kedua, jika dua buah nilai false, maka hasilnya adalah false, ya. Nah, seperti ini. Jika dua buah nilainya adalah false, ya, false or false, maka hasilnya adalah false. Oke. True or true, hasilnya adalah true. True or false, hasilnya adalah true. Dan yang perlu kita ingat, apabila kita menggunakan operasi logika dengan or ini, maka pada saat kita set atur kondisinya, maka program akan memilih dari kondisi yang telah kita atur. Misal kita mempunyai dua kondisi, maka tidak harus terpenuhi kedua kondisinya itu. Cukup salah satunya saja. Oke, itu jika menggunakan or. Berbeda jika menggunakan and. Pada pengaturan kondisi, contohnya seperti tadi, kita mempunyai dua kondisi, ya. Maka apabila kita menggunakan operator and, maka kedua kondisi itu harus terpenuhi baru bisa dijalankan. Nah, dan untuk and ini juga memiliki dua persyaratan, yang dimana jika salah satu false, maka hasilnya adalah false. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Jika salah satu nilainya false, maka hasilnya adalah false ya. Dan yang kedua, jika dua buah nilainya adalah true, maka hasilnya adalah true. Oke, yang selanjutnya ada XOR ya. Yang dimana persyaratannya itu adalah akan true jika salah satu true, sisanya false. Nah, bisa kita lihat hasilnya di sini. False, XOR false, hasilnya adalah false. Pokoknya sesuai dengan persyaratannya, akan bernilai true jika salah satu nilainya saja itu bernilai true. Ya. Nah, dan jikalau tidak ada bernilai true-nya, maka
selebihnya itu adalah hasil false. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai operator logika. Kemudian ada operator kesetaraan. Contohnya adalah is, not, ini sama dengan, tidak sama dengan, ya. Contohnya saya bukakan seperti ini, saya sudah mempunyai juga catatan tersendiri. Nah, contohnya seperti ini, kita langsung jalankan saja. Oke, ini ya, is. Nah, bisa kita lihat di sini tadi. Kita ambil saja contoh yang ada di sini dan kita sesuaikan. Yang pertama adalah is. Nah, misalnya kita mempunyai ini, dua buah variabel, A sama dengan 5, B sama dengan 5. Nah, is itu akan bernilai true jika yang dibandingkan adalah sama dalam hal nilainya. Dan akan bernilai false jika yang dibandingkan adalah tidak sama. Nah, berhubung ini sama, dan ketika kita bandingkan A is B, maka hasilnya adalah true. Ya, berbeda dengan ini. A 5, B 9, ketika kita iskan, maka hasilnya adalah false. Karena pada perbandingan nilainya ini tidak sama. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ada is not. Nah, is not ini akan bernilai true jika yang dibandingkan adalah tidak sama. Berkebalikan dengan ini ya. Nah, dan akan bernilai false jika yang dibandingkan adalah sama. Contohnya seperti ini. A5, B5. Ketika kita is not-kan, maka hasilnya adalah false. Ya. Mengapa? Karena yang dibandingkan nilainya adalah sama. Dan kita bandingkan itu menggunakan is not. Nah, bagaimana kalau perbandingannya itu berbeda? Menggunakan is not, maka hasilnya adalah true. Karena 5 ini pada variabel A dan 9 pada variabel B itu memiliki nilai yang berbeda. Oke, selanjutnya lagi. Yang ini. Sama dengan dan tidak sama dengan. Ya. Kita lihat. Nih. Nah, kurang lebih penjabarannya sama seperti pada is dan is not ini, ya. Sama dengan berarti akan bernilai true jikalau nilainya itu sama persis dengan nilai selanjutnya. Misal ini, A 9, kemudian B 7. Nah, ketika kita gunakan operator sama dengan, itu hasilnya adalah false. Ya, hasilnya adalah false. Nanti akan bernilai true jikalau misal dinilai A-nya itu 9 dan juga nilai B-nya adalah 9. Nanti pada saat itu barulah akan menjadi true. Kemudian, tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan kebalikannya. Kebalikan dari ini. Yang mana apabila kedua nilai itu memiliki perbandingan yang berbeda, maka hasilnya adalah true. Dan apabila kedua nilai itu memiliki perbandingan yang sama, maka hasilnya adalah false. Oke, kurang lebih mirip seperti is dan juga is not. Oke, kita lanjut di operator perbandingan. Nah, saya juga sudah memiliki catatan tersendiri mengenai operator perbandingan ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang dimana ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya, ini. Nah, kita sudah setkan A itu 9, B itu 7. Apabila kita menggunakan lebih dari, nah maka akan disesuaikan dengan perbandingan yang telah kita tetapkan. Misal, kita pengen tahu hasilnya 9 itu lebih dari 7, apakah true atau false? Nah, hasilnya adalah true. Benar ya? Karena betul, 9 itu lebih besar daripada 7. Bagaimana kalau sebaliknya? 7 lebih besar dari A, hasilnya adalah false. Karena 7 itu lebih kecil daripada 9, bukan lebih besar daripada 9. Kemudian kurang dari. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, kita tes. 9 kurang dari 7, maka hasilnya adalah false. Karena 9 itu lebih besar dari 7, bukan lebih kecil. Nah, kita tes lagi. 7 lebih kecil dari 9, nah hasilnya adalah true. Kemudian, lebih dari atau sama dengan. Nah, maksudnya adalah jikalau nilai pertama itu lebih dari atau sama dengan nilai yang ada pada nilai kedua, maka hasilnya itu adalah true. Ya. Kemudian sebaliknya, kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi contohnya seperti ini. 9 lebih besar atau sama dengan 7, maka itu hasilnya adalah true. Ya. Kemudian ini. 7
lebih kecil daripada 9 atau sama dengan 9, maka hasilnya adalah true. Oke, kurang lebih seperti ini mengenai operator kesetaraan dan juga perbandingan yang terdapat pada operator operasi komparasi. Oke, kurang lebih mudah seperti itu. Yang dimana operasi komparasi itu sendiri merupakan operasi yang digunakan untuk membandingkan nilai. Dan setiap hasilnya itu akan menjadi nilai boolean, yakni true ataupun false. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada operator aritmatika. Mungkin di sini kita sudah pada tahu semua ya. Contohnya ada tambah, kurang, kali, bagi, Floor division, dan juga modulus. Dan begitu pula operator bitwise ya. Operator. Nah, untuk keduanya itu saya juga sudah memiliki catatan tersendiri. Kita langsung jalankan saja. Nah, ini yang aritmatika. Nah, operator tambah berarti nilai yang pertama ditambah nilai yang kedua, maka hasilnya adalah dijumlah, kemudian ini kurang, kemudian ini dikali, nah ini dibagi, nah ini dipangkatkan ya, atau eksponen. Untuk pangkat itu menggunakan dua tanda bintang ya. Kemudian ini dimoduluskan. Nah, dan ini di floor division. Floor division itu maksudnya ini, dibulatkan hasil baginya. Yang mana kita lihat sebelumnya 10 bagi 3 hasilnya adalah 3, sekian-sekian. Ketika dibulatkan akan menjadi 3 saja. Oke. Kemudian operator bitwise saya juga sudah memiliki catatan tersendiri ya. Operator bitwise kita langsung jalankan saja agar supaya saya jelaskan. Nah, untuk bitwise itu sendiri ada bitwise OR, ada bitwise AND, ya, ada bitwise XOR, dan ada bitwise NOT. Oke, kita bahas satu persatu. Bitwise OR, contohnya seperti ini. Oh ya, sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa operator bitwise itu disebut juga sebagai operasi yang dilakukan pada biner, ya, atau binary, yang merupakan operasi pada masing-masing bit. Oke, nah, misal seperti ini. Nilai 9, nah, ini kita tampilkan nilai binernya dengan jumlah 8 bit, begitu pula dengan nilai B, ya, yang 5 ini kita tampilkan bit binarinya dengan jumlah 8 bit, akan menjadi seperti ini. Nah, kita OR-kan. Nah, OR-nya itu, cara paling mudah kita pahaminya adalah disejajarkan seperti ini bitnya, kemudian kita analisis satu persatu. Nah, jadi seperti penjelasan pada operator logika sebelumnya, apabila OR, maka jikalau salah satunya true, maka hasilnya adalah true, ya. Dan selebihnya itu adalah false. Nah, dan bisa kita lihat di sini. Ini 1 dan 1. 1 itu kan true, ini juga true. Maka ketika di OR-kan, true or true, hasilnya adalah true. Kemudian ini lagi, false or false, hasilnya adalah false, sehingga di sini 0. Ini lagi, false or true, hasilnya adalah true. Oke, kurang lebih seperti itu semua cara pengimplementasian mudahnya, sehingga binary-nya akan berubah menjadi seperti ini ketika di OR-kan, dan didefinisikan nilainya itu adalah 13. Lah, mengapa 13? Karena begini, nilai-nilai ini setelah ditetapkan binary-nya, kita hitung. Nah, kita hitung itu dengan rumus 2 pangkat N. Nah, N-nya itu yang menjadi eksponennya atau pangkatnya. Kita hitung pangkatnya itu mulai dari belakang sini. Nah, dan pangkatnya itu sama seperti indeks, ya, dimulai dari 0. Namun kebalikannya. Nah, yang diawali dari sini dan berlanjut sampai ke sini. Nah, jadi, contohnya seperti ini. Sudah didapatkan binary-nya dan ditetapkan bahwa nilainya itu dari binary ini adalah 13. Maka, dengan binary ini bisa kita hitung. Nah, di sini berarti 2 pangkat N. N-nya berarti di sini ke 0. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kita lanjut lagi. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita sudah dapat nih yang true-true-nya ini. Hasil-hasilnya berarti 8, 4, dan 1. Nah, itu kita jumlahkan. Jadi 8 tambah 4, 12. Kemudian tambah 1, 13. Sehingga nilainya pun menjadi 13. Oke, kurang lebih seperti itu. Caranya sama ya. Sama
mengenai operasi biner atau ini, operasi pada masing-masing bit. Oke, kita lanjut pada bitwise yang kedua yakni N. Nah, N bisa kita lihat di sini, dia adalah jika salah satunya false, maka hasilnya adalah false. Dan selebihnya adalah true, yakni jikalau semuanya true. Jadi, true and true hasilnya true, 1. False and false hasilnya adalah false. True and false hasilnya adalah false. Nah, dan ketika kita sudah dapatkan binary-nya seperti ini dan dihitung, nah, yang rupanya true itu hanya ada di sini. Jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga nilainya menjadi 1. Nah, begitu pula yang di XOR. Nah, yang di XOR ini, kita langsung lihat saja. Nah, ketika sudah dapatkan binernya seperti ini, kemudian dihitung, maka hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, apabila kita lihat pada bagian ini, yang bitwise selanjutnya yakni NOT. Nah, NOT ini sama penjabaran pada operator logika sebelumnya tadi, yang dimana akan membalikkan nilainya. Nah, nilainya ini kan pasti, otomatis itu bukan hanya positif, pasti ada negatifnya juga. Jadi, apabila ketika kita notkan si 9 ini, maka akan dibalik, ya, dibalik menjadi negatif. Namun negatifnya itu bertambah 1, maka menjadi negatif 10. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini merupakan operator bitwise tambahannya, ada shift right atau shift left, ya, yang dimana shift right itu menggeser ke kanan. Jadi, binary dari 9 ini, bisa kita lihat langsung ya, binary dari 9 ini seperti ini. Kita geser ke kanan sebanyak 2 kali. Ya, kita geser ke kanan sebanyak yang kita tentukan, yakni 2 kali. Jadi ketika tergeser ke kanan, maka binary-nya seperti ini dan nilainya adalah 2. Nah, begitu pula sebaliknya, kita geser ke kiri dengan nilai yang kita tentukan yakni 2, maka digeser bitnya sebanyak 2 kali ke kiri, maka hasilnya adalah menjadi 36 dan binary-nya seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itulah mengenai operator-operator ini. Dan selanjutnya, kita masuk ke operator pada sequence atau operator urutan. Nah, yang dimana Python itu mengandalkan pengindeksan urutannya dari 0. Sehingga urutan dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n-nya itu kurang dari 1. Ya. Kemudian Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian. Nah, contohnya, misal kita kembali ini, kita tutup dulu ya. Tutup. Kemudian ini juga tutup. Nah, ini juga logika kita tutup. Ya. Nah, di sini. Misal di sini saya punya list ya. Listnya itu nama laptop lagi Asus, kemudian Acer, kemudian HP ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika saya ingin mengakses pengindeksannya itu mulai dari belakang, berarti saya ingin akses si HP ini. Nah, dengan itu, indeksnya kita ambil menggunakan indeks negatif. Nah, untuk indeks negatifnya dimulai dari belakang ini dan mulai dari -1. Jadi seperti ini. Ya. Nah, itu kebalikannya. Kalau dengan indeks yang mulai dari depan sini, berarti indeksnya mulai dari 0. Nah, sementara dari belakang mulai dari -1. Ketika kita jalankan, nah, benar ya, terambil atau kita akses si laptop dengan nama HP ini saja dengan menggunakan pengindeksannya negatif, yang mana negatifnya ini akan terambil dari belakang sini ya. Oke. Kemudian ini mengiris atau interval setengah terbuka. Contohnya ini nama variabelnya, kemudian pengaksesannya yang menunjukkan urutan berikutnya yang mencakup 5 indeks. Berarti kurang lebih bahasa Indonesianya itu kita ambil atau kita akses urutan dari indeks ke-3 sampai indeks ke 8. Namun 8-nya ini
kembali lagi pada rumus, yakni N kurang 1. Berarti 8 dikurang 1 sama dengan 7. Berarti yang kita ambil indeksnya itu nih, dari 3 sampai 7. Nah, kita langsung coba. Misalnya, saya ingin ambil ini, A-share dengan HP saja. Berarti kita mulai dari indeks ke ini 0, ini 1. Nah, indeks ke 1 sampai dengan, nah, di sini kita lihat, 0, 1, 2. Nah, apabila 2 seperti ini, maka itu tidak akan termasuk. Nah, jadi kembali lagi ke rumus, yakni N kurang 1. Berarti 2 kurang 1, hasilnya itu adalah 1. Nah, sementara HP ini ada pada indeks ke-2. Maka dari itu, kita tambah di sini atau kita ganti menjadi 3. Sehingga apabila dikembalikan pada rumusnya, yakni N kurang 1, 3 kurang 1 menjadi 2. Sehingga akan benar. Ya, benar terambilnya A-share dan juga HP. Ya, kita tes. Nah, benar ya. Jadi, kita ambil elemennya mulai dari indeks pertama sampai dengan indeks ke N kurang 1. Berarti 3 kurang 1, 2. Berarti diambil dari indeks pertama sampai indeks kedua, hasilnya ini. A-share dan HP. Oke, semua urutan menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografis, melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan pertama ditemukan. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai operator dari sekuensinya. Nah, ini contohnya seperti ini tadi ya. Ini apabila kita ingin mengakses elemen itu saja, ya. Nama variabelnya, kemudian pada indeks keberapa yang akan kita akses, sudah saya jabarkan pada sebelum-sebelumnya. Kemudian ini nama variabelnya, kemudian kita mulai dari mana dan berhenti sampai mana kita akses elemennya. Kemudian ini bertambah menjadi 3 parameter, yang mana kita akses dari mana sampai mana dan stepnya. Nah, misal seperti ini, Asus, Acer, dan HP. Ya, saya ingin mengambil Asus dan juga HP-nya saja. Nah, berarti kita akses dari si indeksnya Asus berapa? Berarti indeks ke 0 sampai indeks ke ini 3 kurang 1, 2 ya, indeks kedua, indeksnya si HP. Nah, namun apabila seperti ini, maka akan menampilkan seperti ini, Asus, Acer, HP ya. Sementara saya mau hanya Asus dan HP-nya saja. Nah, kita berikan stepnya di sini. Ya, stepnya ini maksudnya diloncati ya, diloncati. Jadi misal kita berikan stepnya 2, maka akan menjadi seperti ini. Asus dan juga HP. 1, 2. Diloncati sebanyak 2 elemen ya. Oke. Ini sudah saya jabarkan sebelumnya tadi ya, ada in, not in, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Kemudian ada operator untuk setnya juga ya, kurang lebih operator-operator ini terdapat pada operator comparison tadi atau perbandingan yang saya sudah jabarkan sebelum-sebelumnya ya. Begitu pula di sini operator untuk dictionary, nama variabelnya, kemudian key-nya. Oh ya, untuk dictionary dia itu seperti ini, kurung kurawal ya, kurung kurawal. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam situ, ke dalam kurung kurawalnya. Nah, di sini. Nah, di sini key-nya adalah nama. Nah, ketika kita ingin mengaksesnya, maka kita berikan nama variabelnya ya, variabelnya. Kemudian di sini bukan menggunakan indeks tapi menggunakan key-nya apa. Nah, key-nya itu adalah si nama. Nah, maka ketika kita jalankan, hasilnya seperti ini. Akan tampil value dari si key nama yang ada di variabel laptop yang kita definisikan sebagai dictionary class ini adalah Asus. Nah, selanjutnya yang ini untuk meremove key yang sudah ada di dictionary. Caranya itu adalah dengan menggunakan del, kemudian nama variabelnya, yakni ini, kemudian key yang akan dihapus, yakni si nama. Nah, apabila kita print, ini kita hapus saja, kita printnya, si dictionary-nya, dan kita jalankan. Nah, maka sekarang dictionary-nya sudah menjadi dictionary kosong, karena kita sudah menghapus key nama yang terdapat di dalam dictionary si laptop ini.
Oke, dan ini in, not in, sama dengan, tidak sama dengan, masih sama penjabarannya seperti operator comparison yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian ini operator penugasan yang diperluas, ya. Ini sama seperti pada waktu sebelumnya tadi, yang dimana kita membuat sebuah variabel, kemudian ini sebagai alias atau variabel second-nya atau variabel keduanya, yang mana jika kita print si betanya ini, ya, akan tetap menampilkan nilai dari si alpha atau yang sudah ada ini, yakni 1, 2, 3. Dan ini jikalau seperti ini tambah sama dengan, berarti ini penjabarannya si variabel beta itu sama dengan si variabel beta ditambahkan dengan ini 4 dan 5 ya ke dalam nilai yang ada di alpha, itu pula sebaliknya. Nah, seperti ini. Seperti ini penjabaran dari singkatan tanda ini tambah sama dengan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini prioritas operator. Nah, maksudnya di sini di dalam pemrograman Python ada beberapa operator yang menjadi prioritas utama, ya. Yang dimana seperti ini. Ada member access, simbolnya seperti ini, function method, ya. Kemudian urutan ketiga ada eksponen atau pangkat, ada unary operators, multiplication ini, addition, subtraction, dan sebagainya seperti ini. Ini yang merupakan operator-operator berprioritas, ya, yang paling didahulukan untuk dijalankan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, aliran kontrol. Sini kita tulis dulu. Ya, yang dimana control flow, if, while, for, break, and continue. Oke, di sini saya sudah mempunyai catatan tersendiri. Nah, di sini. Ya. Kita jalankan, coba. Surname. Nah, kita jabarkan dulu, kita bahas dulu. Nah, yang pertama, if, ini, first condition, first body. Jadi, jikalau kondisi pertama ini terpenuhi, ya, kondisi pertama ini terpenuhi, maka blok kode ini akan dijalankan. Oke, kita coba. Ya, misal di sini. If name sama dengan laode, maka blok kode ini akan dijalankan, yakni dengan memprint hello laode. Kita coba tes. Ya, hello laode. Dan langsung tutup. Thanks ya. Karena blok kode pertama sudah terpenuhi. Jadi otomatis blok kode selanjutnya tidak akan lagi dijalankan. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Jikalau kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dibuatlah elif, ya. Elif itu else if. Maksudnya, ketika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan dilangkahi, diloncati, dan masuk ke kondisi kedua. Dan jikalau kondisi kedua terpenuhi, maka blok kode kondisi kedua inilah yang akan dijalankan. Oke, kita langsung coba. Nah, misal if name Ikhwanul, ya. Kita tes, coba. Nah, what's your name? Ikhwanul. Oke, hello Ikhwanul, ya. Karena kita jabarkan nama di sini Ikhwanul, dan Ikhwanul ini masuk ke dalam pengkondisian kedua ini. Sedangkan pengkondisian pertama ini name-nya adalah laode. Maka di sini tidak akan dijalankan karena name yang kita masukkan adalah Ikhwanul, bukan laode. Maka blok kode pertama itu tidak akan dijalankan, melainkan blok kode kedua, yakni elif name Ikhwanul. Oke. Dan begitu seterusnya juga pada elif atau kondisi ketiga, ya, kurang lebih sama. Nah, dan jikalau bagaimana if elif ini tidak terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah else, ya. Misal kita tes. Nah, di sini kita sudah tentukan kondisi pertama namanya itu harus laode, kondisi kedua namanya harus Ikhwanul, kondisi ketiga namanya harus uzlah. Dan jikalau ketiga itu, ya, jikalau ketiga itu tidak terpenuhi, maka ketika kita jalankan, blok kode inilah yang akan ditampilkan, yakni si blok kode else, ya. Coba kita tes. What's your name? Misalnya adalah Al. Kita jalankan ke sini. Sorry, you're not laode or Ikhwanul or uzlah. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai if dan juga
else if, serta else. Nah, bagaimana untuk while condition dan juga for? Nah, mereka ini termasuk ke dalam perulangan, ya. Nah, di sini ini jenis perulangannya menggunakan while, kemudian conditionnya, dan body. Sama penjabaran seperti ini, jikalau terpenuhi, maka blok kode ini akan dijalankan. Begitu pula for, jikalau terpenuhi, maka blok kode ini akan dijalankan. Oke? Nah, misal saya ambil contoh saja yang mudah, yakni for. Ya. Kita tes jalankan. Oke, seperti ini ya. Misal, kita punya list angka, ada 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kita print angka-angkanya, yang ini. Nah, ketika kita buatkan for, ya, for i in angka-angka list, jadi setiap nilai i itu kita inisialisasikan di sini. Jadi setiap nilai i, ya, setiap ini, 0, 2, 4, 6, 8, 10 yang terdapat dalam angka-angka list, kita print si i tersebut, ya, dengan menggunakan for. Nah, jadi ketika kondisi ini benar, ya, ketika blok kode ini benar, maka akan dijalankan. Nah, sehingga hasilnya seperti ini, ya. I sekarang 0, kemudian selanjutnya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Oke, kurang lebih sama ya. Oke, seperti itu. Begitu pula pada penggunaan while. Nah, selanjutnya pernyataan break dan juga continue. Nah, saya sudah punya juga catatan tersendiri. Contoh yang ini break. Nah, seperti ini. Langsung kita jalankan saja. Sorry. Nah, while angka, ya misal di sini kita punya angka sama dengan 0. Nah, kita definisikan perulangannya menggunakan while, kemudian kondisinya angka kurang dari 5. Ya, ketika terpenuhi, maka angkanya itu bertambah dulu dengan 1, bertambah 1, kemudian di print angkanya. Nah, jadi seperti ini. Angka sekarang 1, nah hasilnya itu ini. Print teknik, ya. Angka sekarang 1, teknik. Angka sekarang 2, teknik. Nah, ketika angka sekarangnya itu menuju ke 3, kita break. Kita berhentikan dia. Ya, kita berhentikan dia. Nah, ini if angka sama dengan 3, kita berhentikan, break, dan printnya itu menjadi nice, bukan lagi teknik, kemudian langsung finish. Nah, walaupun sebenarnya kondisinya di sini kita sudah berikan angka itu kurang dari 5. Jadi, walaupun tidak mendekati 5 perulangan angka-angkanya, ketika kita sudah mengsetkan break, ya, break di suatu angka tertentu atau di suatu statement tertentu, maka program akan langsung berhenti, ya, walaupun kondisinya ini tidak sampai selesai. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, berbeda dengan continue. Bagaimana kalau continue? Kita jalankan. Nah, jikalau continue, ini akan membuat perulangan meloncat ke step selanjutnya. Jadi, contohnya seperti tadi, kita mempunyai angka sama dengan 0, kemudian kondisinya angka kurang dari 5. Nah, kondisi ini akan dijalankan keseluruhannya. Namun, apabila kita setkan continue di sini, nah, dan kita setkan di suatu statement atau nilai tertentu, nah, bisa kita lihat, if angka sama dengan 3, print perfect. Ya, print perfect. Maka ketika dijalankan, angka 1 teknik, 2 teknik. Nah, ketika 3 itu bukan teknik, tapi kita berikan sebagai perfect. Ya, setelah kita definisikan sebagai perfect di suatu statement atau nilai tertentu yakni 3 ini, maka continue, perulangannya akan tetap dilanjutkan. Nah, sehingga menjadi ini, angka selanjutnya 4 teknik, angka selanjutnya 5 teknik, dan nice. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai break dan continue. Jadi, pada saat kita mengset suatu break atau continue, ya, itu akan menyesuaikan. Apabila break, maka program pada Python akan langsung berhenti. Tidak akan melanjutkan lagi perulangannya atau kondisi yang lainnya. Apabila continue, maka program akan mengatur sesuai continue yang kita aturkan di sini, ya, sesuai set yang kita aturkan di sini, dan akan lanjut atau continue perulangannya.
Oke, saya tutup ya. Kita tutup lagi. Nah, selanjutnya fungsi. Nah, untuk fungsi, saya langsung saja di sini. Saya langsung jalankan saja supaya lebih cepat. Nah, di sini. Program, misal kita memiliki dua program seperti ini. Nah, sebelumnya itu, fungsi dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai function, atau di bahasa lain kita membuatnya sebagai method, dan ada juga yang namanya adalah subroutine atau rutin. Nah, misal kita membuat sebuah program. Program yang pertama, variabel A1, variabel B2, variabel C itu hasil dari A tambah B, kemudian print C. Kemudian begitu pula program yang kedua, variabel D sama dengan 3, variabel E sama dengan 4, variabel F sama dengan hasil dari D tambah E, kemudian print F. Nah, bisa kita lihat bahwa program kita tersebut berulang, ya. Maksudnya program pertama dan program kedua ini sama sebenarnya, ya, melakukan penambahan atau penjumlahan. Ya, maka untuk mengatasi itu muncullah yang namanya fungsi, yang dimana akan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi misalkan seperti program ini tadi, maka program yang pertama dibuat menjadi nama fungsi dan fungsi tambah. Di saat kita sudah membuat seperti itu, maka program yang kedua tidak perlu lagi kita lakukan seperti halnya pada program pertama. Nah, sehingga dengan begitu, maka akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Ya, misal seperti ini. Untuk cara membuat fungsinya, yakni dengan format seperti ini. Def, ya, kemudian nama fungsinya, kemudian badan fungsinya. Oke, coba kita tes yang fungsi tambah tadi ya. Misal di sini def tambah, ya. Parameternya ada angka 1 dan angka 2. Nah, di sini kita tes return kembalikan angka 1. Nah, ditambah dengan angka 2. Ya, return angka 1 tambah angka 2. Nah, ketika kita buat objeknya, misal angka sama dengan, kita panggil fungsinya tambah. Nah, tambah angka 1-nya misalnya 2, angka 2-nya adalah 2. Nah, kemudian ketika kita print si angka tersebut, maka hasilnya adalah kita tes 4, ya. Nah, misal kita buat lagi objek selanjutnya, angka lagi, ya, angka lagi. Nah, kemudian di sini masih sama, fungsinya adalah tambah. Kemudian ini 2 tambah 8. Ketika kita print angka lagi di sini, kita jalankan. Ya, benar ya, 2 tambah 8 10. Oke, jadi seperti penjabaran ini, maka kita akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah, dan yang dimana kita akan melakukan hal yang sama itu berulang-ulang. Nah, itulah penjabaran mengenai fungsi. Oke, kita lanjut lagi sini. Nah, sekarang kita tutup. Nah, kita akan masuk pada bagian ini, masukkan atau keluaran atau berkas input output, ya. Nah, input output, file input or output, ya. Nah, input itu dari keyboard dengan menggunakan metode input, dan outputnya itu dari konsol, ya, dengan menggunakan metode print. Jadi misal seperti ini. Nah, ini laptop, variabel laptop kita berikan. Nah, ini input, ya, input. Sini masukkan nama laptop, ya, masukkan nama laptop. Nah, kemudian kita berikan outputnya, print si laptop. Nah, kita jalankan. Nah, masukkan nama laptop, misalnya Asus. Nah, ini inputnya ini. Kemudian ketika kita enter, maka outputnya dijalankan juga Asus. Oke,
Selain itu, kita juga bisa mengatasi file handling atau penanganan berkas, ya. Misal kita buat di sini berkas baru dengan nama adalah belajar.txt, ya, belajar.txt. Nah, dan bisa kita lihat di dalam belajar.txt file baru yang telah kita buat ini masih kosong. Nah, kita akan menggunakan file handling dari input-output untuk menangani file belajar.txt ini. Nah, contoh, misal seperti ini. Kita buat variable file sama dengan, nah, kita buka terlebih dahulu si file yang akan kita tangani. Nah, file yang akan kita tangani adalah belajar.txt. Maka di sini belajar.txt. Kemudian koma. Nah, parameter keduanya kita berikan modenya. Nah, modenya itu ada dua, R dan W. R itu sebagai read, W itu sebagai write. Jadi read atau membaca file, write untuk menulis file. Nah, kita terapkan misalnya di sini kan kosong, tidak ada apa-apa di dalam file belajar.txt ini. Nah, jadi kita berikan modenya adalah write karena saya ingin atau kita ingin menuliskan sesuatu di dalam belajar.txt ini, tapi dengan menggunakan Python. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita berilah penulisan file.write. Ya, file.write. Nah, misal ini. Oke, seperti ini. Nah, ketika kita tutup file.close, ya, kemudian di sini kita print si filenya. Nah, akan tampil seperti ini, ya. io.text wrapper, name belajar.txt, modenya adalah write dengan encoding ini. Nah, ini bisa kita lihat belajar.txt, ya, sudah muncul ya Ikhwanul Uzlah yang telah kita tetapkan di sini. Kita berikan penulisannya menggunakan Python. Ya. Nah, bagaimana misalnya kalau hasil penulisannya ini kita juga ingin menampilkan di sini. Jadi file.read, ya. File.read. Kita lihat. Oh ya, seharusnya di sini kita harus open terlebih dahulu juga nih, supaya dikenali modenya bahwa kita ingin membaca file tersebut. Nah, untuk modenya di sini kita ganti menjadi read atau R, ya, read. Oke, kita jalankan. Nah, akan hasil seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai input dan output, ya. Nah, selanjutnya adalah penanganan pengecualian, ya, atau exception handling, ya. Nah, exception handling ini atau pengecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Nah, penanganan pengecualian adalah proses menangani kesalahan dan kesalahan runtime dengan baik. Ya, hal ini mencakup dua tugas utama, yakni lemparkan pengecualian yang sesuai, yakni raise dan assert, dan juga menjalankan fungsi yang menangkap pengecualian. Nah, misal kita mengajukan pengecualian, ya. Misal seperti ini. Kita punya program, ya. Misal angka sama dengan integer, ya. Kemudian input di sini masukkan angka. Sini, ya, masukkan angka. Nah, kemudian di sini hasil sama dengan ini. Kita tentukan itu 10 dibagikan dengan angka. Jadi 10 dibagi dengan angka yang kita masukkan itu akan muncul hasilnya. Nah, di sini kita print hasil. Oke. Ketika kita jalankan, nah, masukkan angka, misalnya 2. Nah, 10 bagi 2 hasilnya 5. Ya, benar ya. Nah, misal kita jalankan lagi. Kita bagi dengan 0. Nah, akan terjadi error, ya.
terjadi error. Zero division error, division by zero. Nah, itu bisa kita tangani dengan ini, penanganan pengecualian atau exception handling, ya. Caranya adalah dengan menggunakan except, ya. Rise ataupun except sama saja. Misal kita menggunakan except. Nah, jadi di sini penjabaran mudahnya adalah misal seperti ini tadi, kita sudah memasukkan angka yang dapat menimbulkan error seperti ini, maka kita buat pengecualian atau penanganannya, ya. Nah, di sini kita masukkan try-nya, ya. Try. Kemudian ini kita beri indentasi. Kemudian except, ya. Except-nya adalah kita print jangan bagi dengan 0. Nah, ketika kita jalankan, kita tes, ya. Nah, masukkan angka 7, 10 bagi 7, 1, sekian. Kita jalankan lagi. Coba sekarang kita tes dengan 0. Nah, yang dimana 0 tadi menampilkan zero division error runtime-nya, ya. Nah, ketika kita enter, nah, hasilnya akan tetap terjalani kode kita, namun kita tangkap si errornya itu, kita gantikan dengan bahasa yang lebih mudah kita pahami seperti ini. Jangan bagi dengan 0. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai try and except. Nah, ini sama saja, ya. Baik itu menggunakan rise ataupun except, sama saja bisa kita gunakan. Nah, begitu pula pada fungsi ini, fungsi assert, ya. Kurang lebih sama. Jadi, semuanya itu mengandung bagaimana cara kita untuk menangani suatu runtime error dengan try, except, atau penanganan pengecualian, ya. Nah, selanjutnya, iterator dan generator. Nah, bisa kita lihat, iterator itu adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Jika I adalah sebuah iterator, setiap pemanggilan ke fungsi bawaan next I, ya. Nah, ada fungsi bawaan dari iterator yang namanya next, ya, yang akan menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasarnya. Kemudian, pengecualian stop iteration dinaikkan menjadi penunjukan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Nah, bagaimana jikalau generator? Nah, generator itu adalah teknik yang paling nyaman untuk membuat iterator dengan Python yang dapat memiliki beberapa perintah hasil. Oke, saya langsung contohkan saja supaya cepat. Nah, di sini yang pertama adalah contoh iterator, ya, contoh iterator. Nah, ya, di sini misal kita punya list, ya. List angka sama dengan ini. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, kemudian iteratornya it sama dengan iter dari list angka tersebut. Oke. Nah, ketika kita print, ya, nah, kita gunakan fungsi atau metode next, ya. Metode next. Kemudian kita ambil si ini, iteratornya. Oke, kita jalankan tes, ya. Nah, hasilnya 1. Oke, kita coba print lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya, ini printnya akan mengambil masing-masing satu elemen dari list yang telah kita buat ini, ya, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, ini contoh iterator, ya. Sekarang bagaimana kalau untuk generator? Nah, di sini contoh generator, ya. Nah, untuk contoh generator, misal kita punya fungsi yang namanya adalah count to up dan parameternya max, seperti ini. Nah, kemudian kita inisialisasi si count-nya itu sama dengan 1. Dan kita berikan perulangan while count kondisinya kurang dari atau sama dengan dari parameter max-nya, maka kita berikan generatornya. Nah, generatornya ini adalah yield. Yield itu apa? Yield itu yang menghasilkan nilai, ya,
dan melanjutkan eksekusi fungsi dari tempat yang sama ketika dipanggil lagi. Nah, yield-nya di sini count ya. Yield-nya count. Kemudian kita tetapkan iterasinya bahwa count itu akan bertambah sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian kita tes buat objeknya. Misalnya objeknya adalah counter. Sama dengan kita panggil nama fungsinya count to up. Nah, kemudian kita berikan parameternya. Max-nya itu sampai misal max-nya 5 ya. Nah, dan ketika kita print si counternya, kita tes jalankan. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah terdefinisi bahwa ini adalah merupakan generator objek count to up ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat hasilnya? Maka di sini kita gunakan ini next ya. Next counter. Oke, kita jalankan. Oke, seperti itu. Kita tes copy lagi 2 3 4 5. Nah, 1 2 3 4 5. Kita tes copy lagi. Kita jalankan. Nah, dan ketika di sini akan menjadi stop iteration ya. Karena kita sudah mengsetkan di sini apabila count-nya itu kurang dari sama dengan max ya. Jadi count yang kita inisialisasikan itu adalah 1, kurang dari max-nya ini yang kita tentukan adalah 5. Ketika lewat dari 5, maka akan langsung stop iteration ya. Jadi kurang lebih seperti inilah mengenai iterator dan generator. Oke, kita lihat ya, kurang lebih sama ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kenyamanan pada Python. Nah, di sini halaman 36. Nah, additional Python convenience. Jadi, ekspresi bersyaratnya pun, misal ada penulisan kode seperti ini, bisa kita singkat menjadi seperti ini, lebih mudahnya ya. Oleh karena itulah mengapa Python itu paling banyak disenangi, karena penulisan kodenya itu mudah dan bisa kita persingkat lagi dengan lebih baik ya. Selanjutnya lagi seperti ini. Ya, contohnya sama. Jadi, apabila kita memiliki kode beberapa baris, itu dapat kita persingkat menjadi lebih baik ya, menjadi satu baris. Contohnya seperti ini. Oke, ini sama ya. Ya, mengemas dan membongkar urutan. Oke. Penugasan serentak. Ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian yang terakhir. Ya, cakupan dan ruang nama atau cakupan dan namespace. Ya, yang dimana saya langsung berikan saja contoh saya sendiri ya. Di sini kita hapus dulu. Ini. Nah, jadi namespace itu dia ruang yang berisi nama-nama simbol dan menghubungkannya dengan objek yang terkait. Kemudian ada beberapa jenis namespace, ada built-in, global, ya, dan lain sebagainya. Kemudian cakupan itu merupakan bagian dari program di mana namespace tertentu dapat diakses. Ya, oke. Saya langsung saja berikan contohnya. Untuk contoh cakupan dan namespace-nya ini, misal kita punya fungsi yang namanya outer function, ya, outer function. Kemudian di dalamnya itu ada outer variable. Nah, misal I am outside, ya, I am outside. Kemudian setelah itu di sini kita definisikan lagi fungsi atau metodenya, yakni def inner function. Nah, def inner function sini kita berikan inner variable, ya, inner variable sama dengan I am inside, ya, I am inside. Nah, kita tes print. Nah, pada saat print di sini kita print si outer
var-nya, outer variable-nya ya. Padahal kita ini berada di dalam si inner function. Namun kita coba akses si outer var yang ada di outer function. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mengenai cakupan dan namespace-nya. Jadi bagian dari ini merupakan cakupannya ya. Cakupannya ini, kemudian namespace-nya ini. Ya. Jadi yang dimana cakupan itu bagian dari program yang memuat atau yang mengandung namespace tertentu dan bisa kita akses. Nah, contohnya seperti ini. Kita di dalam fungsi outer function ya. Kemudian kita buat fungsi inner function. Nah, yang dimana di dalam fungsi inner function kita bisa mengakses variabel dari luar inner function ini. Berarti si ini outer. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai ini cakupan dan ruang nama atau namespace. Nah, selanjutnya ada modul. Nah, modul itu adalah kumpulan fungsi yang terkait erat dengan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber ya, yang dapat diimpor dari dalam suatu program. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini merupakan modul. Jadi modul itu merupakan suatu kumpulan library atau fungsi khusus yang sudah terkait dengan kelas-kelas ya yang didefinisikan dalam satu program Python itu sendiri. Jadi pada contoh ini, misal saya mengimport modul yang namanya OS ya, ini model OS. Model OS untuk membersihkan layar ketika kita menjalankan suatu program. Misal seperti ini, print uzlah ya. Ketika kita jalankan, nah maka akan langsung tampil si uzlahnya. Bagaimana kalau kita hapus modul OS-nya? Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Terdapat banyak sekali direktori-direktori, kemudian barulah ditampilkan hasil dari running kodenya. Nah, kalau kita menggunakan import OS atau penggunaan modulnya, nah akan seperti ini. Nah, dan juga di modul itu, seperti yang saya berikan tadi, bahwa banyak kumpulan fungsi dan terkait erat dengan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber, yang mungkin terdapat puluhan ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang diatur. Nah, ini dalam perpustakaan tambahan atau yang dikenal sebagai library. Nah, oke. Kurang lebih itulah penjabaran saya, pemaparan saya mengenai Introduction to Python Programming atau pengantar pemrograman Python pada struktur data dan algoritma. Ya, semoga apa yang saya paparkan ini dapat dipahami, dapat diimplementasikan, dan bermanfaat dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.